Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika. Masih melanjutkan tentang pecahan senilai. Tapi untuk kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Perbandingan dalam pecahan itu ada 3. Yang pertama, tanda ini artinya lebih kecil. Tanda yang kedua, ini artinya lebih besar. Dan tanda yang ketiga artinya sama dengan. Oke, selanjutnya kalian lihat gambar pecahan berikut. Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar yang pertama ini, bagian yang diarsir kita tuliskan seperti apa? Gambar yang diarsir kita tuliskan 1/4. Karena semuanya ini dibagi 4 bagian. Maka yang diarsir kita tuliskan 1/4. Gambar yang kedua kita bagi 4. Ya. Kemudian yang diarsir ada 2 bagian. Maka penulisan yang diarsir adalah 2/4. Kemudian gambar yang ketiga, ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang diarsir ada 3 bagian, maka kita tuliskan 3/4. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita akan membandingkan pecahan di antara gambar-gambar ini. Kalau kalian lihat gambar pertama dan kedua, kira-kira yang lebih kecil yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Pasti gambar 1 ya, yaitu 1/4, lebih kecil daripada 2/4 ya. Kalau kita lihat gambarnya ya, maka 1/4 kita tuliskan ya, kita tulis 1/4 lebih kecil dari 2/4. Kemudian kalau ibu bertanya, bagaimana gambar 3 dan gambar 2, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar gambar 3 dan 2? Nah, kita lihat gambar 3 dulu. Gambar 3 itu 3/4 dan gambar 2 itu 2/4. Mana yang lebih besar? Kalau kita lihat bagian yang diarsir, tentu yang gambar 3 ya, yang lebih besar. Maka kita tuliskan 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, kalau kita lihat bagaimana ini penyebutnya, kita lihat penyebutnya. Ini 1/4, 2/4, kemudian 3/4. Ini penyebutnya sama. Ya, jika penyebutnya sama, penyebut sama, kita bisa lihat pembilangnya saja. Contoh yang lain. Misalnya kita punya 2/5 dengan 3/5. 3/5 ya. Maka bagaimana kita membandingkannya? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. 2 dan 3 pembilangnya, maka lebih
kecil 2 atau 3? Lebih kecil 2. Jadi kita tinggal lihat pembilangnya. 2/5 lebih kecil 3/5. Oke, selanjutnya kita lihat gambar berikut. Gambar A dan gambar B. Ya. Kalau kita lihat gambarnya, ini sama-sama lingkaran. Kalau kita lihat gambarnya, yang diarsir kira-kira lebih besar mana? A dengan B. Kita tuliskan A dengan B, kira-kira lebih besar yang mana? Dilihat dari gambar bagian yang diarsir. Ini dengan ini. Maka A lebih besar dari B. Kalau kita lihat gambar, ya, kalau kita tentukan bentuk pecahannya, maka untuk gambar A pecahannya dituliskan, karena ini dibagi 4 lingkarannya, kemudian yang diarsir ada 2, maka dituliskan 2/4. Kemudian yang gambar B kita bagi menjadi berapa bagian? 8 bagian yang sama. Dan yang diarsir ada berapa? Ada 3. Maka kita tuliskan 3/8. Nah, kalau kita buktikan dengan perhitungan, bagaimana caranya? Cara hitung. Nah, jika tanpa gambar, kita akan membuktikan apakah A lebih besar dari B. 2/4 dan 3/8. Karena penyebutnya berbeda, nah, kalau yang tadi kan penyebutnya sama, kalau ini penyebutnya berbeda, 4 dan 8. Bagaimana caranya? Perhatikan, ya. Kita samakan penyebutnya, yaitu dengan cara dikalikan. Penyebutnya berapa dengan berapa? Penyebutnya 4 kali 8 sama dengan berapa? 32. Ya. Maka jika penyebutnya 32, kita cari masing-masing. 2/4 supaya penyebutnya 32 dengan cara pecahan senilai, dengan cara perkalian. Masih ingat gimana caranya? Kita lihat. 4 kali berapa supaya 32? 4 kali 8. Ya. Kemudian 2 kali berapa supaya, jika penyebutnya 8, maka pembilangnya juga kali 8. Maka 2 kali 8 sama dengan 16. Sudah ketemu bahwa 2/4 senilai dengan 16/32. Ini baru yang 2/4. Sekarang yang 3/8. 3/8 supaya penyebutnya 32. Nah, maka 8 kali berapa supaya 32 tadi? Kali 4. Kalau penyebutnya kali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Maka 3 kali 4 berapa? 12. Sudah ketemu bahwa 16/32 lebih besar dari 12/32. Maka jawabnya 16/32 milik siapa? Milik 2/4. Puting lebih besar. Nah, puting lebih besar. 12/32 milik siapa? Milik 3/8. Nah, sudah dijawab bahwa 2/4 lebih besar dari 3/8. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba menentukan tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan cara yang benar. Oke,
Nomor 1, 2/9 dengan 3/9. Bagaimana cara memberi tandanya? Kita lihat penyebutnya. Bagaimana? Penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya angka berapa? 2 dan 3. Jadi otomatis 2 lebih kecil dari 3, maka 2/9 lebih kecil dari 3/9 karena penyebutnya sudah sama. Kita tinggal lihat pembilangnya. Sekarang nomor 2, contoh yang lain. 1 dengan 2/5. Bagaimana ini penyebutnya? Nah, penyebutnya sama. Ini penyebutnya sama juga. Kenapa sama? Karena satu di sini sama dengan 5/5. Kenapa 5/5? Karena kawannya adalah penyebut yang lain adalah 5, maka 1 di sini kita tuliskan 5/5. Jika ini penyebutnya yang lain 3, berarti 1 di sini nilainya 3/3 dan seterusnya. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka otomatis 1 itu punya 5/5 ya, maka 1 lebih besar dari 2/5 karena 1 di sini adalah 5/5. Selanjutnya nomor 3. Misalnya 1/3 dengan 1/4. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 3 dan 4. Berarti penyebutnya berbeda. Nah, penyebut beda. Maka harus diapakan? Disamakan dengan cara kalikan penyebut. Penyebutnya jadi berapa? 3 kali 4 sama dengan 12. Maka untuk 1/3 dicari supaya penyebutnya 12. Ingat dengan cara pecahan senilai yaitu perkalian. 3 kali berapa? Supaya 12. Maka 3 kali 4. Jika penyebut kalikan 4, maka pembilang juga kali 4. Nah, 3 kali 4 12, maka 1 kali 4 4. Nah, ini untuk 1/3. Sekarang kita cari untuk 1/4 supaya penyebutnya 12. Maka 4 kali berapa supaya 12? Kali 3. Kalau penyebut kalikan 3, pembilang juga kali 3. Maka 1 kali 3 sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Nah, kita jawab. Nah, 1/3 itu milik dari 4/12. Maka 4/12 1/4 3/12. Nah, lihat pembilangnya. Karena penyebut sudah sama, lihat pembilangnya. Berarti 4 lebih besar dari 3. Nah, karena 4/12 milik 1/3, maka jawabnya adalah 1/3 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya adalah nomor 4. Soalnya 3/5 dengan 1/4. Berarti menunjukkan bahwa 5 dan 4 adalah penyebut beda.
penyebut beda. Jika penyebutnya beda, maka kita kalikan penyebutnya. 5 kali 4 berapa? 20. Nah, setelah penyebutnya sudah ketemu harus 20, maka kita cari masing-masing. 3/5 supaya penyebutnya 20 bagaimana? Kemarin menggunakan cara perkalian pada pecahan senilai. 5 kali berapa supaya 20? Kali 4 ya. Kemudian jika penyebutnya sudah dikalikan 4, maka pembilang juga harus kali 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Sudah ketemu untuk 3/5. Sekarang kita menuju ke 1/4. 1/4 supaya penyebutnya 20, maka harus kalikan berapa? Kalikan 5. Jika penyebut kali 5, pembilang juga harus dikali 5. Maka 1 kali 5, 5. Kita jawab, sudah ketemu semuanya. 12/20 dengan 5/20, mana yang lebih besar? Ya, ini yang lebih besar ya. Nah, berarti kepalanya menuju ke 12. Maka jawab 12/20 milik 3/5. Lebih besar dari 1/4. Ini untuk nomor 4. Sekarang untuk nomor 5. Kita ambil contoh 2/4 dengan 1/2. Bagaimana penyebutnya? Penyebutnya beda. Kita cari caranya seperti di atas. Penyebut beda. Maka penyebutnya berapa? 4 kali 2 sama dengan 8. Kita cari masing-masing. 2/4 supaya penyebutnya 8, maka 4 kali 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka ini juga 2 kali 2 sama dengan 4. Sudah ketemu untuk 2/4. Sekarang kita beralih ke 1/2. Supaya penyebutnya 8, maka 2 kali berapa supaya 8? Kali 4. Maka pembilang juga kali 4. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Berarti kita jawab. Untuk 4/8 dengan 4/8 berarti bagaimana tandanya? Sama dengan. Maka 2/4 sama dengan 1/2. Oke, semoga semuanya mengerti ya penjelasan Ibu. Nah, semoga paham, mengerti, dan dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.